Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Safitri dengan nomor induk mahasiswa 2021073 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh soal dari beberapa subbab dari bab aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis mata kuliah matematika ekonomi pertemuan 7. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Adapun soalnya yaitu saat harga gula 15.000 per kilo, jumlah yang diminta sebanyak 50 kilo. Sedangkan saat harga gula 13.000 per kilo, jumlah yang diminta 100 kilo. Bagaimana fungsi permintaannya? Adapun rumusnya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita ketahui bahwa P1 adalah 15.000, P2 yaitu 13.000. Q1 50 kilo, Q2 yaitu 100 kilo. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi P min 15.000 per 13.000 min 15.000 sama dengan Q min 50 per 100 min 50. Jadi P min 15.000 per min 2.000 sama dengan Q min 50 per 50. Kita kali silang menjadi P min 15.000 dikali 50 sama dengan Q min 50 dikali min 2.000. 50P min 750.000 sama dengan min 2.000 Q plus 100.000. 50P sama dengan min 2.000 Q plus 100.000 plus 750.000. 50P sama dengan min 2.000 Q plus 850.000. P sama dengan min 2.000 Q plus 850.000 per 50. P sama dengan min 40 Q ditambah 170. Adapun yang kedua yaitu fungsi penawar. Adapun soalnya sebagai berikut. Saat harga kopi 5.000 per gram, jumlah kopi yang ditawarkan sebanyak 30 gram. Sedangkan saat harga kopi 8.000 per gram, jumlah yang ditawarkan sebanyak 60 gram. Bagaimana fungsi penawarannya? Tetap menggunakan rumus yang sama yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita ketahui bahwa P1 adalah 5.000, P2 8.000, Q1 30 gram, dan Q2 60 gram. Kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi. P min 5.000 per 8.000 min 5.000 sama dengan Q min 30 per 60 min 30. P min 5.000 per 3.000 sama dengan Q min 30 per 30. P min 5.000 kita kali silang menjadi P min 5.000 dikali 30 sama dengan Q min 30 dikali 3.000. 30P min 150.000 sama dengan 3.000 Q min 90.000. 30P sama dengan 3.000 Q min 90.000 plus 150.000. 30P sama dengan 3.000 Q ditambah 60.000. P sama dengan 3.000 Q ditambah 60.000 per 30. P sama dengan 1.000 Q ditambah 2.000. Yang ketiga yaitu keseimbangan pasar. Adapun soalnya, jenis teh memiliki fungsi permintaan P sama dengan min Q tambah 20 dan fungsi penawarannya P sama dengan 4Q plus 10. Bagaimana cara menentukan keseimbangan pasarnya? Masukkan terlebih dahulu kita ketahui bahwa QD adalah P sama dengan min Q plus 20 dan QS nya yaitu P sama dengan 4Q plus 10. Kita masukkan rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Min Q plus 20 sama dengan 4Q plus 10. 20 min 10 sama dengan 4Q plus Q. Kenapa Q menjadi plus? Karena dia negatif, pindah luas menjadi plus. Lalu 20 kurangi 10 adalah 10 sama dengan 4Q tambah Q. Q itu bernilai 1, berarti 5Q. Lalu kita bagi menjadi 10 per min 5 sama dengan Q. Hasilnya itu min 2 sama dengan Q. P sama dengan min Q tambah 15. P sama dengan min 2 tambah 15, yaitu P sama dengan 13. Yang keempat yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Contoh soalnya fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu perusahaan yaitu QD sama dengan min 2, P plus 10 dan QS sama dengan 4P min 8. Dan pajak dari pemerintah yang dikenakan untuk perusahaan 3 dari tiap unit yang terjual.
Tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Ketahui bahwa keseimbangan sebelum pajak menggunakan rumus QD sama dengan QS. QD-nya itu min 2P plus 10 sama dengan 4P min 8. 10 plus 8 sama dengan 4P plus 2P. Itu 18 sama dengan 6P. 18 dibagi min 6 sama dengan P. Itu maaf, ini ada kesalahan. Yang benar itu 18 dibagi min 6 hasilnya benar 3 sama dengan PE. Maaf, saya ulangi. Keseimbangan sebelum pajak menggunakan rumus QD sama dengan QS. Masukkan min 2P plus 10 sama dengan 4P min 8. 10 tambah 8 sama dengan 4P plus 2P. Jadi 18 sama dengan 6P. 18 dibagi min 6 sama dengan P. Mohon maaf, ini harusnya negatif, yaitu min 3P sama dengan PE. Lalu QD sama dengan min 2P plus 10. QD sama dengan min 2 dikali min 3 plus 10. QD sama dengan min bertemu min menjadi plus. Harusnya ini 6 plus 10. QE nya menjadi 16. Titik keseimbangan sebelum pajak didapat PE sama dengan 3 min 3 dan QE sama dengan 16. Maaf, ini ada kekeliruan. Titik keseimbangan sebelum pajak adalah dalam kurung PE min PE, QE sama dengan yaitu min 3,16. Itu keseimbangan pasar setelah pajak. Pajak diinisialkan menjadi T sama dengan 5. QDT sama dengan min 2P plus 10. QST sama dengan 4 dan kurung P, T min 8. QST sama dengan 4 P titik 5 min 8. QST sama dengan 4P ditambah 4 kali 5 itu 20 min 8. QST nya yaitu 4P plus 12. Yang C, keseimbangan yang terjadi QDT sama dengan QST. QDT plus sama dengan QST min 2P plus 10 sama dengan 4P min 7. 10 plus 7 sama dengan 4P plus 2P menjadi 17 sama dengan 6P. 17 bagi 6 sama dengan P menjadi 2,8 sama dengan PT. Jika PT, mohon maaf, ini ada kekeliruan. Jika PT 2,8 dimasukkan dalam fungsi QDT, didapat harga QT yaitu menjadi QDT sama dengan min 2 dalam kurung P kali T ditambah 10. QDT sama dengan min 2 dalam kurung 2,8 ditambah 10. QT sama dengan min 5,6 tambah 10. QT sama dengan 15,6. Dapat PT sama dengan 2,8 dan QT 15,6. Baik, selanjutnya itu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Adapun contoh soalnya yaitu pada jenis sepeda fungsi penilaiannya ditujukan dengan persamaan P sama dengan min Q plus 10, sedangkan fungsi penyalurannya P sama dengan 2 Q plus 4. Kemudian pemerintah memberikan subsidi sebesar 3 per unit sepeda yang diproduksi. Berapa P dan Q keseimbangan dengan adanya subsidi tersebut? Jawabannya itu QD sama dengan min Q plus 10 dan QS sama dengan 2 Q plus 4 min 2. Subsidinya yaitu 3. Min Q plus 10 sama dengan 2 Q plus 4. Maaf, ini yang min 2 nya itu salah, menjadi min 3. Min 3 itu subsidi. Lalu 10 min 1 sama dengan 2 Q tambah Q, jadi 9 sama dengan Q 3 Q. Lalu 9 dibagi min 3 sama dengan Q, hasilnya min 3 sama dengan Q. P sama dengan min Q tambah 10. P sama dengan min 3 tambah 10. P sama dengan 7.
Soal ke-6 yaitu keseimbangan pasar dengan dua jenis barang. Contoh soal, fungsi permintaan dan penawaran dua jenis tas yaitu tas rei dan tas konsina memiliki hubungan substitusi yang ditujukan sebagai berikut. Jenis tas, permintaan dan penawaran. Tas rei memiliki permintaan QD1 sama dengan 20 min 5P1 tambah 6P2. Penawarannya QS1 sama dengan min 10 plus 4P1. Jenis tas konsina memiliki permintaan QD2 sama dengan 14 min 4P1 min 4 min P2. Penawarannya QS2 sama dengan min 6 plus 3P2. Tentukanlah harga dari kuantitas keseimbangan untuk masing-masing tas. Adapun sebagai berikut tas rei yaitu QD1 sama dengan QS1. Kita masukkan dalam rumus 20 min 5P1 tambah 6P2 sama dengan min 10 tambah 4P1. 20 tambah 10 sama dengan 4P1 plus 5P1 min 6P2 menjadi 30 sama dengan 9P1 min 6P2. Tas konsina memiliki keseimbangan QD2 sama dengan QS2. 14 min 4P1 sama dengan P2 sama dengan 6 plus 3P2. 14 plus 6 sama dengan 3P2 plus P2 plus 4P1 menjadi 20 sama dengan 4P2 plus 4P1. Kita menggunakan sistem eliminasi untuk menentukan P1. Itu 30 sama dengan 9P1 plus 6P2 dan 20 sama dengan 4P1 plus 4P2. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Jadi 60 sama dengan 18P1 min 12P2 dan bawahnya yaitu kalikan 3 menjadi 60 sama dengan 12P1 ditambah 12P2. Kita tambahkan menjadi 120 sama dengan 30P1. Mengapa yang P2 tidak ada? Karena min 12 ditambah 12 hasilnya 0. Kita bagi menjadi 120 per 30 sama dengan P1. Jadi 40 sama dengan P1. Lalu kita menentukan P2 dengan cara 9P1 min 6P2 sama dengan 30. 9 kali 40 min 6P2 sama dengan 30. 9 kali 40 yaitu 360 dikurangi 6P2 sama dengan 30. Min 6P2 sama dengan 30 min 360. P2 sama dengan min 330 per min 6. Min bagi min menjadi plus yaitu P2 sama dengan 55. Adapun QS1 nya sama dengan min 10 plus 7P1 sama dengan min 10 plus 7 dikali 40 min 10 plus 280 sama dengan QS1 nya 270. Lalu QS2 sama dengan min 6 plus 3P2 lalu min 6 plus 3 dikali 55 karena P2 nya itu 55, P1 nya 40. Lalu min 6 ditambah 165 sama dengan 159. Lalu ketujuh, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang. Contoh soalnya itu fungsi permintaan dan penawaran dua jenis sepatu yaitu sepatu Adidas dan sepatu Nike memiliki hubungan substitusi yang ditujukan sebagai berikut. Jenis sepatu Adidas dengan permintaan QD1 sama dengan 2 min P1 plus P2 dengan penawarannya QS1 sama dengan P1 plus P2 min 2. Lalu jenis sepatu kedua yaitu sepatu Nike dengan permintaan QD2 sama dengan 4 min P2 min P1. Penawarannya yaitu QS2 sama dengan 2P2 min P1 min 6. Tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan untuk masing-masing sepatu sebelum dan sesudah pajak. Yaitu sebelum pajak sepatu Adidas dengan rumus QD1 sama dengan QS1. Termasukkan dalam rumus 2 min P1 plus P2 sama dengan P1 plus P2 min 2. 2 plus 2 sama dengan P1 plus P1. Jadi 4 sama dengan 2P1. 4 per 2 sama dengan P1. 2P1 kurung E. Sepatu Nike QD2 sama dengan QS2. 4 min 41 plus 4 min P1 plus
P2 sama dengan P1 plus P2 min 6. P tambah 6 sama dengan P1 plus P1. Terus menjadi 10 sama dengan 2P1. 10 per 2 sama dengan P1. 5 sama dengan P2 dan kurung E. P1E adalah 2, P2E adalah 5. Kita masukkan dalam rumus. QD1 sama dengan 2 min P1 plus P2. Lalu QD1 sama dengan 2 min 2 plus 5. Q1E sama dengan 5. QD2 sama dengan 4 min P2 min P1. QD2 sama dengan 4 min 5 min 2. Q2E sama dengan min 3. Jadi P1E sama dengan 2, P2E sama dengan 5. Q1E sama dengan 5, Q2E sama dengan min 3. Setelah pajak, sepatu Adidas QD1 sama dengan QS1T. T itu merupakan pajak. Jadi 2 min P1 plus P2 sama dengan P1 plus P2 min 2 plus 1,5. Karena ini minta pajaknya 1,5 untuk sepatu Adidas. Jadi 2 ditambah 2 1,5 sama dengan P1 plus P1. Jadi 5,5 sama dengan 2P1. 5,5 dibagi 2 per 1 sama dengan P1, yaitu menjadi 10 sama dengan P1T. Sepatu naik minta pajak yaitu 2. Berarti kita masukkan ke dalam rumus QD2 sama dengan QS2T. 4 min P2 min P1 sama dengan 2P2 min P1 min 6 plus 2. Jadi 4 plus 6 plus 2 sama dengan 2P2 plus P2. 12 sama dengan 3P2. 12 per 3 sama dengan P2. 4 sama dengan P2T. P1T yaitu 10, P2T yaitu 4. QD1T sama dengan 2 dikurangi P1 tambah P2. Kita masukkan jadi 2 kurangi 10 tambah 4, yaitu 12. Lalu QS2T kita masukkan dalam rumus dulu ya. 2P2 min P1 min 6 QD2T sama dengan 2 kali 4 min 10 min 6 menjadi 8. Lalu pajak diterima pemerintah. T sama dengan T1, Q1 T ditambah T2 dikali Q2T. 1,5 dikali 12 plus 2 dikali min 8. Karena pajak pertama itu 1,5 dan pajak kedua 2. Lalu kita hitung jadi 18 dikurangi 16, hasilnya adalah 2. Jadi pajak yang diterima pemerintah adalah 2%. Lalu yang ke-8, analisis pulang pokok.